Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan analisis rancangan bujur senggal Latin dengan judul pengaruh pakan wafer tongkol jagung dengan konsentrasi tepung terigu yang berbeda terhadap peningkatan konsumsi selulosa pada ternak kambing. Dengan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada Rifda Adila Zamudia dengan yang terakhir 027, kemudian ada Nur Laila Fauzia dengan yang terakhir 038, kemudian ada Salsa Bilaniken Haryadi dengan NIM terakhir 046, dan saya sendiri Ajul Trisasongko dengan NIM terakhir 090. Selanjutnya pokok pembahasan, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pusaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir simpulan dan saran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakangnya, kambing merupakan ternak ruminansia kecil yang banyak diternakkan oleh masyarakat. Di samping pemeliharaan yang cukup mudah, kambing termasuk hewan yang relatif cepat berkembang biak. Umumnya pemberian pakan ternak kambing memanfaatkan potensi hijauan. Namun di Indonesia yang merupakan negara yang beriklim tropis masih terkendala dalam suplai pakan secara berkelanjutan, terutama pada musim kemarau tiba. Untuk mengatasi kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas pakan ternak kambing. Salah satu alternatifnya yaitu pemberian pakan dengan memanfaatkan tongkol jagung yang diolah menjadi wafer, sehingga dapat menambah nilai nutrisi pada kambing. Untuk rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh pakan wafer tongkol jagung dengan konsentrasi tepung rese yang berbeda terhadap peningkatan konsumsi selulosa pada ternak kambing. Untuk tujuan penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh pakan wafer tongkol jagung dengan konsentrasi tepung rese yang berbeda terhadap peningkatan konsumsi selulosa pada ternak kambing. Dan manfaat penelitiannya yaitu manfaat adalah untuk menambah wawasan dan sebagai bahan informasi bagi peneliti, kalangan akademik, dan masyarakat mengenai pengaruh pakan wafer tongkol jagung dengan konsentrasi tepung rese yang berbeda terhadap peningkatan konsumsi selulosa pada ternak kambing. Untuk selanjutnya yaitu ada bab 2 tinjauan pustaka. Next. Yang pertama yaitu peternakan kambing di Indonesia. Sistem peternakan di Indonesia berbeda-beda untuk setiap daerah. Ada yang sudah menerapkan sistem modern, semi modern, dan tradisional dalam sistem peternakan kambingnya. Peternakan kambing memiliki potensial yang besar untuk dikembangkan menjadi produk komersial karena kambing sendiri mampu beradaptasi dengan baik di iklim tropis dan memerlukan investasi yang tidak terlalu besar. Di Indonesia sendiri ada banyak ternak kambing seperti kambing Bali, Werawa, Etawa, peternakan Etawa, Gembrong, Jawa Randu, Kacang, Kosta, Marica, Muara, Samosir, Kapra, dan Sanen. Next. Lalu yang kedua ada pakan lengkap. Pakan lengkap sendiri adalah pakan yang merupakan campuran dari hijauan dan konsentrat dengan perbandingan tertentu. Khususnya di Indonesia, pakan lengkap biasanya berbasis limbah pertanian. Peternak mencampurkan berbagai bahan pakan berupa limbah pertanian dengan komposisi tertentu, kemudian difermentasi baik menggunakan probiotik ataupun tidak. Next. Lalu selanjutnya ada tongkol jagung. Tongkol jagung atau janggel merupakan bagian dari buah jagung setelah biji dipipil. Kandungan nutrisi tongkol jagung berdasarkan analisis di laboratorium ilmu makanan ternak meliputi kadar air, lalu bahan kering, protein kasar, dan serat kasar berturut-turut sebagai berikut: 29,54, lalu 70,45, lalu 2,67, dan 46,52% dalam 100% bahan kering BK. Tongkol jagung biasanya digunakan sebagai bahan konsentrat pada pakan ternak ruminansia. Next.
Lalu selanjutnya ada rancangan bujur sangkar Latin. RBSL merupakan suatu rancangan percobaan dengan dua arah pengelompokan, yaitu ada baris dan kolom. Banyaknya perlakuan sama dengan jumlah ulangan, sehingga setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan. Pada rancangan ini, pengacakan dibatasi dengan pengelompokannya ke dalam baris dan juga kolom, sehingga setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan. Next. Lalu selanjutnya ada uji normalitas. Menurut Daniel, tahun 1989, uji normalitas secara formal dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesisnya yaitu seperti ada yang tercantum di situ dengan statistik uji, dan XX dan F0X juga ada di situ. Lalu untuk keputusannya, jika D lebih dari Dn alfa, maka H0 ditolak, artinya data residual tidak menyebar normal. Dn alfa adalah nilai kritis berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov dengan ukuran sampel N dan diuji pada taraf nyata alfa. Next. Lalu selanjutnya ada uji homogenitas. Menurut Montgomery tahun 2009, pengujian kehomogenan ragam dapat dilakukan dengan menggunakan uji Bartlett. Misalnya terdapat A perlakuan, maka hipotesis yang dapat diambil adalah seperti pada di gambar. Lalu prosedur pada uji Bartlett ini menggunakan pendekatan sebaran chi-square dengan derajat bebas alfa min 1. Statistik ujinya juga udah ada di situ dengan nilai-nilai yang sudah tercantum di situ, dan keputusannya tolak H0 jika XH kuadrat lebih dari XA dengan alfa min 1 dikali 2 dengan X alfa min 1 dikali 2 adalah distribusi chi-square dengan peluang alfa dan derajat bebas alfa min 1. Next. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah sumber data. Data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari skripsi Muhammad Sukri, seorang mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar, yang berjudul Penggunaan tepung rese dalam wafer pakan komplit berbasis tongkol jagung terhadap tingkat konsumsi hemiselulosa dan selulosa pada ternak kambing. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Pakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar pada bulan Juni sampai September 2016. Nah, pada penelitian kali ini terdapat dua variabel. Yang pertama variabel bebas, yaitu kandungan tepung rese dalam ransum komplit, sedangkan variabel terikatnya yaitu konsumsi selulosa wafer tongkol jagung. Next. Rancangan penelitian. Rancangan percobaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL dengan 4 perlakuan dan 4 perulangan. Perlakuan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Perlakuan pertama, ransum komplit mengandung tepung rese sebanyak 0%. Perlakuan kedua itu ransum komplit mengandung tepung rese 5%. Yang ketiga, ransum komplit mengandung tepung rese 10%. Dan yang terakhir itu ransum komplit mengandung tepung rese 15%. Selanjutnya ini adalah tabel denah penempatan kambing dan perlakuan tepung rese dalam buffer pakan komplit. Next. Maka penelitiannya yang pertama, input data ke dalam software untuk dilakukan pengujian. Selanjutnya, melakukan pengujian normalitas respon dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, melakukan pengujian RBSL untuk menguji pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati. Dan yang terakhir, melakukan pengujian Duncan untuk menguji variabel mana yang berbeda secara signifikan.
selanjutnya akan dijelaskan oleh Aju. Oke, selanjutnya pembahasan. Next. Berikut adalah data konsumsi selulosa wafer tongkol jagung berdasarkan rancangan percobaan. Next. Yang pertama yaitu dilakukan uji normalitas respon. Langkah-langkahnya yaitu setelah menginput data PSS test, klik analyze, run parametric test, kemudian one sample KS, kemudian pindahkan konsumsi ke test variable list dan klik OK. Nah, berikut outputnya. Next. Interpretasi. Sesuai dengan tabel di atas, maka didapatkan interpretasi data H0 YIJ berdistribusi normal, H1 YIJ tidak berdistribusi normal. Dengan daerah kritis H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dengan alfa 5% berdasarkan tabel one cycle homograph minor test, nilai asymmetric to tell p-value 0,20 sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk menerima H0 yang menyimpulkan bahwa YIJ berdistribusi normal. Next. Oke, selanjutnya uji RBSL. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, general linear model, kemudian univariate, kemudian pindahkan konsumsi ke dependent variable, kemudian pindahkan funding ke periode, dan perlakuan ke fixed factor, kemudian model, pilih blue terms, pindahkan titik, stasiun, dan kedalaman ke model, kemudian continue, kemudian klik OK. Didapatkan output sebagai berikut. Sesuai dengan tabel di atas, maka didapatkan interpretasi dengan daerah kritis H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dengan alfa sama dengan 5%. Berdasarkan analisis tadi, p-value sama dengan 0,867 sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk menolak H0 yang menyimpulkan bahwa ada keragaman konsumsi dalam populasi kedalaman. Next. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Langkah-langkahnya klik analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA, kemudian pindahkan konsumsi ke dependent list, kemudian pindahkan pelakuan ke faktor, kemudian option, pilih homogeneity of variance test, kemudian klik continue, dan klik OK. Nah, akan didapatkan output sebagai berikut. Next. Sesuai dengan output di atas, hipotesis homogenitas varians H0 yaitu EIJ mempunyai varians homogen, satunya mempunyai varians heterogen. Dengan daerah kritis H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dengan alfa sama 5%. Berdasarkan tabel test of homogeneity of variance, nilai p-value 0,192 sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk menerima H0 yang menyimpulkan bahwa asumsi homogenitas varians terpenuhi. Untuk mengetahui respon pada perlakuan mana yang berbeda, pengujian pembanding berganda digunakan untuk uji lain. Uji yang digunakan yaitu uji Duncan karena asumsi homogenitas varians terpenuhi. Asumsi varians sama. Misalnya uji Duncan. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, kemudian general linear model, kemudian univariate, kemudian post hoc, kemudian pindahkan pelakuan ke post hoc test, kemudian tandai Duncan dan continue lalu OK. Sehingga akan didapatkan output sebagai berikut. Next. Sesuai dengan output di atas, maka didapatkan interpretasi data. Di dalam tabel uji Duncan dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan pada perlakuan 1, 2, 3, dan 4, yang mana berada pada kolom yang sama, yaitu subset 1, sedangkan yang lain berbeda karena terletak pada kolom yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran.
kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan rancangan bujur sangkar Latin, dapat ditarik kesimpulan bahwa pakan wafer tongkol jagung dengan konsentrasi tepung rese yang berbeda tidak berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi selulosa pada ternak kambing. Untuk sarannya, tidak perlu dilakukan penambahan tepung rese karena perbedaan konsentrasi tepung rese tidak mempengaruhi peningkatan konsumsi selulosa pada ternak kambing. Selain itu, penambahan tepung rese hanya akan menambah pengeluaran sia-sia karena tanpa ada hasil signifikan terhadap konsumsi selulosa pada ternak kambing. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.